Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Kembali lagi di podcast Bang Taker, tentunya masih bersama saya, Sersan 2 Budi Ajusta Kurniawan, dan tentunya dengan narasumber yang pasti inspiratif yang akan kita hadirkan untuk semua sahabat Bang Taker dimanapun Anda berada. Baik yang pagi hari ini berdinas ataupun mungkin sahabat Bang Taker yang pada pagi hari ini mungkin diberikan kesehatan yang kurang baik, kami doakan tentunya mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan pada episode kali ini di studio kita sudah hadir. Beliau merupakan seorang dan Ramil yang sekarang menjabat di Koramil 081224 Sukorami, dan langsung saja kita sapa, beliau adalah Kapten Infanteri Sukri. Terima Selamat kasih, pagi Mas Bapak. Budi. Pagi. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik sekali. Terima kasih tentunya karena sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan yang begitu padat, mungkin di wilayah bidangnya pada hari ini bisa datang ke studio podcast Bang Takir. Alhamdulillah. Tentunya ini menjadi suatu kebanggaan, dan nanti sebelum bercerita tentang mungkin apa yang bisa menjadi inspiratif bagi sahabat Bang Takir, nanti kita bisa banyak ngobrol terlebih dahulu nih Bapak. Baik. Karena saya mendengar bahwa di CV, di RH seorang Kapten Infanteri Suki ini sangat luar biasa. Sebenarnya Tapi biasa aja lah Mas Budi. Siap. Sebagai karir dulu masa muda. Siap. Tapi mungkin sahabat Bang Takir di wilayah Lamongan dan sekitarnya ini, sebagian mungkin ada yang belum mengenal siapa sih sosok seorang Kapten Infanteri Sukri itu. Siap. Mau izin Bapak mungkin bisa menyapa sahabat Bang Takir dan bisa terlebih dahulu berkenalan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Infanteri Sukri, abituren Tamtama 9394. Kami Bintara 99, dan perwira kemarin alhamdulillah 2011 kami mengikuti seleksi perwira, dan sumbernya dari Kodim sini alhamdulillah. Luar biasa. Sudah diterima. Kami keluarga anak dua, yang pertama putra yang sekarang juga sudah menjalankan kedinasan di unit Para Rider 502. Di 502. Yang sekarang yang kedua yaitu putri, sekarang menginjak SMP kelas 3. Lepas dari itu penugasan biasa-biasa Mas Budi, kami juga pernah melaksanakan tugas-tugas operasional baik di Papua, di Timur Papua, Aceh itu. Ya alhamdulillah 2008 itu kami diberi kesempatan melaksanakan penugasan luar negeri Mas Budi. Setelah itu kurun waktu jadi perwira, saya juga melaksanakan penugasan di Kalimantan, dan alhamdulillah berhasil diberikan reward kepada komando atas melaksanakan penugasan ke luar negeri juga, yaitu ke Bunga. Itu beberapa. Kalau terkait kedinasan, saya selama dinas 9394 Mas Budi, saya di unit Para Rider Brigif 3 selama 20 tahun. 20 tahun. 20 tahun kami konsolidasi Tamtama Bintara di sana, alhamdulillah. Di situ Brigif 3 itu suatu satuan yang dulunya sumbernya dari Kopasanda, Kopassus, dilikuidasi pada tahun 83 itu jadi Kostrad. Disitulah saya ditempatkan pertama. Basis pertama, luar biasa Mas Budi. Di sana masih dihuni orang-orang Kopassus. Jadi betul-betul luar biasa. Sudah setengah Kopassus dan setengah Kostrad. Bahkan pengalaman ini Mas Budi ya. Pengalaman tugas. Penjemputan itu pertama di pelabuhan itu pakai baret merah Mas Budi. Wow. Jadi kami ragu-ragu.
kita ini ke Kostrad, tapi kok Yang Barat jemput Merah adalah semua yang jemput. orang-orang Akhirnya Kopassus. nggak ada yang turun dari Siap. kapal. Akhirnya marahlah orang-orang yang jemput Ya. kami itu pada saat itu. Karena ya itu kami sebagai generasi muda yang Ya. baru, jadi waduh nggak paham mana Kostrad mana Kopassus Yap. yang bener mana. Akhirnya kami ngikuti sampai dinas di sana 20 tahun Mas Budi saya. Setelah itu langsung ke Kodim, pindah ke Kodim baru 4 bulan Mas Budi. Baru 4 bulan. Saya dulu kebetulan di Baop Kodim Siap. bersama Peltu Prayit. Prayit itu sama Pak Sugeng, tapi sudah MPP Ya. Pak Sugeng. Di situ diberi kesempatan mengikuti seleksi. Capa. Saya seleksi Capa Mas Budi 2011 dan alhamdulillah diberi kelulusan. Nah, sayangnya tidak setelah lulus tidak ke Kodim, tidak kembali ke sini, tapi kembali ke 527. Ke 527 di situ saya melangsungkan kehidupan dari mulai jadi letnan 2 sampai kapten Mas Budi. Di situ ya saya alami dulu. Adik-adik letnan 1 semua, saya kapten sendiri. Tapi semangat, tetap semangat. Karena hidup saya itu hanya semangat saja. Luar biasa. Pokoknya kalah menang semangat, salah bener semangat. Semangat dulu. Yang penting adalah motivasi spiritnya harus. Menjelang 527 akan penugasan ke Papua. Mas Budi. Di situ turun SK saya. Alhamdulillah Mas Budi, pada saat itu saya diberikan kebijakan oleh komandan saya, Letnan Kolonel Ragil, untuk dilepas. Walaupun saya masuk Satgas pada saat itu. Karena pertimbangan beliau, karena kalau saya ikut penugasan artinya SK pindah saya akan terlambat lagi, cancel, sehingga saya pindah. Pada saat itu saya masih full di Korem Mas Budi, full di Korem. Selang berapa bulan batalion saya betul-betul berangkat. 2023 berarti kalau tidak salah. Ya benar. Ya. Akhirnya disitulah keluh kesahnya kedinasan militer saya. Saya di sini cukup alhamdulillah, walaupun terlambat Mas Budi saya masuk Kowil. Terus terang saya terlambat karena sempat kapten sendiri di batalion. Kapten sendiri. Jadi saya di Kowil karena ini sudah daerah saya. Apa yang tidak saya semangat? Ini kampung halaman saya artinya harus berbuat baik di kampung halaman saya. Di kampung halaman sendiri. Dan dimanapun, di kecamatan manapun nantinya saya berada, saya jadi dan Rambil, saya akan berpartisipasi terhadap warga setempat. Bisa membantu kesulitan mereka, bisa berbagi rasa duka terhadap mereka, sehingga wilayah yang saya tempati akan mungkin bisa lebih baik, bisa bermanfaat, apalagi mungkin mendukung kegiatan-kegiatan yang sekarang banyak yang dicanangkan oleh Presiden itu sendiri. Iya betul. Baik, saya panggil komandan aja. Baik komandan. Jadi dari pengalaman yang begitu banyak, mulai dari mungkin tadi dijelaskan bahwa Kapten Infanteri Suki ini berasal dari Tamtama. Berarti kalau boleh saya bilang adalah tentara 3 zaman, karena Tamtama sudah, Bintara sudah, dan sekarang alhamdulillah sudah menjadi perwira. Tentu banyak dinamika yang Kapten sendiri hadapi, mungkin pada saat di Brigif itu sendiri yang tadi mulai penjemputan, gimana bergetarnya ketika ada baret merah yang menjemput, tapi pasti ada hikmah. Nah, bisa diceritakan sedikit kemudian bahwa pada saat di Brigif itu sendiri, ketika sebelum komandan melaksanakan penugasan segala macam, mungkin kalau sekarang istilahnya adalah di Bangpes yang mungkin jenengan ikuti. Oh iya Mas Budi. Baik, saya di sana memang dididik dan dibentuk oleh orang-orang hebat. Bahkan dulu
sesepuh maupun atasan-atasan saya rata-rata di sana sudah jenderal semua, Mas. Yap. Jadi baik Pak Tatang, Sulaiman, Pak Doni Munardo, Yap. AM Putranto, bahkan yang seangkatan saya Pak Novi Rubadi Sugito sudah jenderal, Pak Agung Ambudi sudah jenderal, bahkan yang 98 pun Pak Bogor sudah jenderal. Sudah jenderal semua. Untuk kualifikasi di sana kan memang kostrat para rider. Yep. Yang dulu kostrat lintas udara. Lintas udara. Sehingga di sana itu di samping harus berkualifikasi para dasar, Mas Yudi, ada istilahnya kualifikasi para lanjutan. Para lanjutan. Jadi para lanjutan sendiri itu terdiri dari pandu udara, tripol, yang di militer itu TBM, terjun bebas militer, dan yang terakhir jumping master. Jumping master itu di sana karena harus ada kualifikasi itu, karena di samping tugas pokok kita sebagai pasukan lintas udara, di situ kan setiap bulan itu diadakan Jungar maupun Juntis. Jadi seperti itu, tidak hanya seperti infanteri biasa, Mas Budi ya. Di sana itu harus pasukan harus ketika UST Regu itu aja harus dikombinasi dengan penerjunan. Ketika bagaimana seperti itu kualifikasi yang di sana. Dan saya sendiri alhamdulillah sudah berkualifikasi jumping master. Ya. Nah, tugas-tugas masing-masing juga ada tugas pokok masing-masing dari 3 kualifikasi para lanjutan tersebut. Pandu, seorang pandu, dia harus mumpuni dan mahir dalam menentukan daerah penerjunan. Panjangnya berapa kilo, lebarnya, ketika dia harus pakai pesawat long body maupun short body, itu dia harus perhitungkan. Jadi memang harus betul-betul mengenal karakteristiknya. Karena jarak penerjunan harus ditentukan oleh seorang yang berkualifikasi pandu udara tadi. Untuk TBM sendiri, terjun bebas militer, itu tugas pokoknya ketika ada infiltrasi untuk menduduki daerah penerjunan. Kalau di daerah istilahnya lintas udara itu tumpuan udara. Kalau di operasi lintas udara, operasi linut itu sebagai tumpuan udara. Jadi seorang kita linut itu harus menguasai betul daerah-daerah itu yang kita buat sebagai tumpuan udara tadi. Itu infiltrasi. Kalau seorang jumping master sendiri, ya karena dikemas dan dididik sebagai seorang instruktur ya, dia jumping master itu harus mahir dan memahami, menguasai ilmu-ilmu berapa persen tentang ilmu kelinutan berkaitan dengan terjun maupun mobil udara maupun yaitu tadi tentang teknik exitnya bagaimana, pelipatan payung bagaimana, spotting itu di mana pesawat sudah terbang. Itu seorang jumping master harus melihat area-area yang sudah ditentukan untuk penerjunannya. Nah, di set yang sudah ditentukan. Kaitannya di mana seorang jumping master harus tahu di mana panel A dipasang oleh seorang pandu udara. Nah, di situ jadi memang sudah saling berkaitan. Saling berkaitan. Pokoknya saling berkaitan. Sehingga kita selalu koordinasi. Ketika belum ketemu seorang jumping master itu harus spotting terus karena melihat area tadi, jangan sampai keluar sasaran. Nah, akhirnya tumpuan udara tidak bisa direbut. Jadi memang harus betul-betul pandai mengkalkulasi, kemudian memperhitungkan bagaimana caranya agar tidak terlewat. Seperti itu. Di mana peloncat pertama itu bisa
turunkan. Yap. Ada istilah go, digokan. Itu jumping itu ya sebelumnya seorang jumping master, sebelumnya pasukan melaksanakan penerjunan Mas Budi, itu kita tugas pokok ya melaksanakan ground training. Yap. Mereview berkaitan dengan ilmu-ilmu dasar tadi. Yap. Karena apa Mas Budi? Kegiatan-kegiatan itu kalau tidak kita lakukan, kita bukan hitungan menit, hitungan detik, jam, tapi detik ya. Mas Budi. Ketika kita melaksanakan ada trouble, ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu tugas pokok master harus selalu mengingatkan. Karena sebelum pasukan lintas udara itu mendarat, itu belum dinyatakan aman. Ya. Sehingga kita laksanakan ground training. Materinya apa ya terkait tadi pelipatan payung, teknik exit, teknik mengemudi, teknik mengarahkan payung, mengendalikan payung, yep. Teknik nanti terakhir teknik mendarat, seperti itu. Jadi di ground training itulah tempatnya latihan dari segala macam, mungkin mekanisme tentang penerjunan segala macam, segalanya diajarkan untuk mengatasi mungkin hal-hal kecil ataupun trouble-trouble kecil yang kemungkinan akan terjadi pada saat penerjunan. Betul sekali. Nah, kemudian dari pengalaman komandan melakukan penerjunan, kalau kira-kira mungkin bisa dikira-kira sahabat Bang Takir ini penasaran, dari mulai mungkin para dasar sampai jenengan dapat kualifikasi jam master, sudah berapa kali melaksanakan penerjunan? Alhamdulillah Mas Budi, kami kalau dari para dasar ya sudah lebih dari 200-500an. Lebih dari 500 dulu kali. Itu kan memang kita itu menguasai daerah wilayah timur. Jadi bahkan kita Jungar Juntis itu ke Manado. Yep. Bahkan ke Pangkep, ke wilayah-wilayah, ke kabupaten-kabupaten wilayah timur. Bahkan kalau kita melaksanakan latma biasa di Sangatta, kalau kita sudah, kalau kita ditunjuk sebagai PPRC, karena lintas udara itu kan seperti itu Mas, seperti peninjau. Kalau di artileri itu mungkin seperti peninjau. Brigif 17, Brigif 18 itu langganan. Kadang-kadang penunjukan secara bergiliran pasukan itu kualifikasi sendiri Mas Budi ya. Saya alhamdulillah 2004 saya melaksanakan kursus para lanjutan. Para lanjutan sebagai jumping master. Jumping master kalau saya itu kemarin diikuti oleh baik Indonesia, tentara Malaysia, Brunei, termasuk dari marinir ikut gabung di Pusdikpasus untuk melaksanakan kegiatan SUS Jumping Master. Artinya di sana dari 3 kualifikasi itu Mas Budi, terkait dengan pandu udara, itu bisa ditempuh oleh seorang tamtama dari semua golongan, tamtama, bintara, perwira bisa. Untuk privol juga demikian, bisa untuk perwira, tamtama, bintara maupun perwira. Tapi jumping master itu ada ketentuan harus bintara ke atas. Artinya bintara diikuti oleh bintara dan perwira. Kaitannya dengan tanggung jawab Mas Budi ya. Sebagai leadership. Leadership, kepemimpinan, dan penyelenggaraan latihan karena penerjunan ya Mas Budi. Terkait tadi tahapan-tahapan itu alhamdulillah, karena tugas jumping master itu sangatlah berat, sehingga setiap kegiatan-kegiatan yang berbau lintas udara atau terjun penyegaran maupun terjun taktis itu didahului dengan penyegaran tadi, namanya ground training. Ground training ketika seorang jumping master sudah memberikan materi, ya harus diikuti dan harus dilaksanakan dan dipraktekkan. Jadi tidak hanya teori. Seperti itu. Tidak hanya karena tanggung jawab seorang jumping master dari mulai exit
Loncat pertama, pasukan menyatakan kaitkan tali statik, krek di pesawat. Di situ adalah tanda. Sebelum exit kita ngecek ulang lagi, apakah memastikan betul-betul safety, betul-betul safety, betul-betul ready, siap, terkaitnya itu dikaitkan betul enggak. Ketika tidak, langsung loncat, bagaimana anaknya orang. Nah, seperti itu ya. Kait itu setelah loncat, habis di pesawat, seorang jumping master memastikan lewat radio, bukan langsung hanya melepas tanggung jawab, bahwasanya prajurit itu di pesawat sudah habis, tidak hanya seperti itu. Sampai mendarat pun itu harus melaksanakan pengecekan. Jadi betul-betul dari sini itu tanggung jawabnya yang luar biasa. Bahkan kita bukannya cerewet Mas Budi ya, ketika di udara dia melambuh melayang mendapatkan kesulitan, itu di darat seorang pandu udara dan jumping master itu selalu mengingatkan arah angin dari mana, kemudikan ke arah sini, mungkin ke arah kampung, ke arah melawan angin. Posisi kompak juga selalu diingatkan, mengingatkan sikap posisi kompak, kaki rapat, kepala simpan, rapat, kepala simpan. Seperti lagunya. Karena itu tadi Mas Budi. Ya sesuai lagu juga Mas Budi. Ketika itu ya serahkan nyawa pada Tuhan. Jangan. Nah, kemudian yang menarik yang saya dengar, seorang kapten infanteri Sulkri ini pernah mempunyai pengalaman sebagai instruktur di penerjunan. Benar nggak sih ini kemudian? Alhamdulillah Mas Budi. Ketika saya dinyatakan 2004 tadi ya Agustus, artinya di pasukan lintas udara seorang para lanjutan harus dituntut menularkan ilmunya. Ketika tadi itu pada saat mungkin mau Junkar Juntis, kita harus kan tidak semuanya yang berkualifikasi seperti itu, sesuai alokasi dan SOP. Setiap brigade harus sekian jumping masternya, pandu udaranya, seperti itu. Dan tidak semuanya orang di lintas udara yang punya kualifikasi jumping master maupun rifle atau pandu udara. Jadi boleh saya katakan tidak semua prajurit linut itu mempunyai spesifikasi pandu jam master. Terkait instruktur Mas Budi, saya setelah itu ya sudah secara spontanitas kita harus mengamalkan ilmu-ilmu kita berkaitan dengan dibutuhkan atau tidak pada saat Junkar, ya kita harus memerankan diri demi keselamatan satuan, keselamatan personil satuan, seperti itu. Terkait materi-materi jumping master juga banyak Mas Budi. Teknik mendarat, bukan teknik mendaratkan orang saja, teknik mendaratkan tank, menerjunkan tank, menerjunkan barang, seperti itu. Jadi itulah kisah keluh kesah seorang instruktur. Nah, terkait instruktur, tugasnya tadi yaitu tadi Mas Budi. Berkaitan dengan pelipatan payung, teknik exit, spotting tadi, ketika orang mau melaksanakan penerjunan maupun teknik-teknik mengemudi, teknik mendarat. Jadi memang karena awalnya sudah masuk dari prajurit linut, jadi hal seperti ini sudah, saya bilang sudah menjadi habit atau kebiasaan. Akhirnya ketika menjadi instruktur dipoles kembali sehingga ilmu yang kita dapat ditularkan kepada siswa ataupun pada saat latihan. Kalau saya lihat pada saat di Cijantung di Pusdipasus itu ada tower yang begitu tinggi. Nah, kemudian sebagai seorang instruktur, punya nggak pengalaman yang boleh dibilang menarik, lucu, atau mungkin ada siswa yang mempunyai rasa takut ketinggian, kemudian cara mengatasinya itu seperti apa? Betul. Jadi alhamdulillah itulah, karena sebelum melaksanakan penerjunan itu kita diuji dulu. Kalau terkait, saya rasa 1-2 lah. Tidak 1-2 ya. Pasti ada. Pasti ada. 1-2 itu pasti ada. Artinya
pentahapan-pentahapan itu selalu dilaksanakan oleh instruktur sampai master. Masuk Pusdikpasus itu sudah sangat baik alon-alonginnya, dari mulai teknik exit, teknik mendarat, terus nanti sampai mock tower. Jadi standarnya memang betul-betul luar biasa. 100 meter lebih. Di situ nanti ada praktek, Mas Budi ya. Praktek payung dikaitkan di suatu alat bulat gitu, nanti sampai di ketinggian 100 meter lebih, itu nanti dilepas. Di situ personel dituntut para dasar, dituntut untuk ya itu tadi mengemudi, membiasakan angin dari mana di situ. Jadi terus sampai teknik mendarat sebelum kita praktek langsung di pesawat. Jadi mungkin salah satu di ground trainingnya itu nih, salah satu latihan dan aplikasinya adalah di sini di tower ini. Nah, kemudian tantangan terberat sendiri sebagai seorang instruktur menghadapi siswa yang sekian banyak, yang pasti 112 ada yang nyeleneh, kemudian mungkin pada saat adalah kendala di lapangan, selain semangat tadi, karena betul-betul menarik ini kemudian. Betul Mas Budi. Artinya gini Mas Budi, tantangan terberat kita itu ya ketika personel atau anggota tersebut mengalami gangguan. Itu, wah sudah, kita selalu was-was Mas Budi. Aduh, bahkan sampai kita kalau bisa itu malah ngejar dia sebagai tanggung jawab kita. Karena memang taruhannya adalah nyawa. Seperti itu. Jadi tantangan terberat bagi kami sebagai instruktur ya ketika tidak selamat itu dan memang resikonya adalah nyawa. Total resikonya mungkin pertanggungjawaban secara batin ketika ada yang kecelakaan atau segala macam, itu adalah yang berat, dan pasti itu akan menjadi trauma tersendiri bagi kita seorang instruktur apabila ada peserta didik yang mungkin mengalami kecelakaan atau trouble yang tidak bisa diatasi. Betul, Mas Budi. Sehingga apa Mas Budi ya? Tanggung jawab kita ya pada saat ground training itu kita luapkan semua lebih baik dibilang cerewet tidak masalah, yang penting pada saat pelaksanaan kalian selamat. Karena apa? Tendensi kita tidak ada. Betul-betul tidak ada kepentingan. Itu tidak ada tendensi dendam-dendaman kamu siapa nanti tak jodoh sih, nggak ada seperti itu. Betul-betul pure yang diberikan, apalagi nanti yang kamu praktekkan seperti itu. Bahkan kita sendiri pada saat kursus itu Mas Budi ya, kita justru mencoba. Kadang-kadang kita malah main-main. Kalau kita bagaimana kalau naasnya kita seperti itu, kadang-kadang kita justru malah bahkan melipat payung itu langsung main kaki aja. Yang penting mulut buayanya sudah terbentuk. Wes pasti begar. Itu aja prinsip seorang jampi master. Kadang-kadang satu hari itu 7 kali, 4 kali loncat lagi. Sampai kira kursus jam master nggak mau muntah juga. Mau muntah juga karena kepegelan naik pesawat Mas Budi ya. Ini pengalaman saya. Bahkan saya kadang sebagai tanggung jawab komandan brigade saya, karena satuan saya itu kan jauh dari Pusdikpasus ya. Ketika melaksanakan kursus para dasar itu, saya diperintahkan komandan brigade untuk mengawal mereka sampai ke Pusdikpasus, bagaimana dia latihan di sana sebelum penerjunan di situ, mendampingi, bukan mengawal ya, mendampingi, karena ya tanggung jawab tadi itu. Nah, terkait itu ya tetap kita laporkan ketika ada problem. Tapi alhamdulillah selama saya mendampingi ke Pusdikpasus itu semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah. Nah, kemudian tentu pada saat siswa akan melaksanakan latihan, akan melaksanakan penerjunan, ini dibutuhkan fisik, tidak cuma fisik tetapi juga mental. Nah, sebagai seorang instruktur sendiri, bagaimana cara komandan dalam membangun kepercayaan diri seorang siswa, kemudian menyiapkan fisik sendiri, menyiapkan mental mereka agar betul-betul siap tempur, siap berlatih dan tidak kapok gitu. Karena saya tahu penerjunan ini salah satu mungkin saya bilang latihan yang berat. Iya betul.
Artinya gini Mas Budi, kita punya pada saat latihan ground training Ya. itu dari mulai dasar terprogram Mas Budi ya. Program latihan dasar pertama mungkin kita laksanakan latihan fisik dengan lari nanti lari kombinasi jalan jongkok, terus ingli-inglian, terus loncat gagak, nanti kaki buka, terus kaki miring dengan tumit, jinjit, nah seperti itu. Jadi penguatan kaki itu dominan, itu yang selalu kita latihkan. Bukan niatnya untuk menyiksa. Tidak Ya untuk menyiksa. Jadi perlu diketahui nih sahabat Bang Takir. Benar. Latihan-latihan yang berat bukan menyiksa tapi demi kebaikan mereka sendiri. Sore kita laksanakan, pada saat kita praktek di lapangan kita laksanakan seperti itu. Artinya yaitu tadi. Kita penguatan kaki, lutut itu dominan berkaitan dengan termasuk penguatan tangan. Ketika kita mengendalikan tali kemudi, push up, itu kita latihkan. Jadi sesuai pentahapan. Baik nanti setelah darat kita kembali ke yaitu tadi sesuai yang di Pusdikpasus itu Mas Budi. Ada tower sampai ketinggian, uji nyali ketinggian. Itu ya juga tidak sedikit Mas Budi yang masuk rangka-rangkanya itu di Pusdikpasus itu. Kadang-kadang seperti itu. Karena apa? Angin dari mana, si kemudi malah bukan malah mengikuti arah angin. Akhirnya seperti itu. Jadi mungkin kalau masyarakat biasanya lihat acara penerjunan kemudian ada yang keluar dari jalur yang sampai nyangsang ke rumah, ke pohon. Itu sebenarnya masalahnya apa sih kemudian? Betul. Itu masalah alam ya Mas. Masalah alam memang tidak bisa. Kadang gitu. Kita sudah mengendalikan payung sedemikian rupa, apalagi para dasar ya Mas. Karena payungnya kan situ batasan dikemudikan itu paling 100 meter lah. Pasti terbawa karena faktor alam. Kadang-kadang alam itu apalagi kalau sudah angin variabel. Artinya angin variabel itu angin dari mana tidak bisa diduga, semua arah masuk. Jadi kemudi itu sudah sulit dikendalikan. Artinya kemudi apapun pasti. Artinya penerjun harus satu titik. Langsung tali ditarik di samping kepala, kuatkan kaki untuk siap-siap mendarat seperti itu. Jadi memang iya betul. Kalau mungkin satu arah itu bisa diteriakin. Tapi kalau sudah variabel, angin dari lapangan, angin dari perumahan seperti itu. Kita kecerewetan itu supaya ya itu tadi untuk menyelamatkan pasukan supaya anggota tidak ada korban yang celaka, karena memang resikonya betul dan betul. Selama melatih ini Om Dan, pernah nggak ada insiden yang tidak mengenakan yang masuk mungkin dalam karir kepelatihannya seorang Kapten Sukri? Alhamdulillah. Saya selama di Para Rider Brigade 3 Kostrad Makassar selama melaksanakan sebagai jumping master itu tidak ada hal-hal yang khusus. Alhamdulillah. Karena di sana itu alhamdulillah Mas Budi terkenal pasukan brigade itu terkenal fisiknya. Karyang itu sangat terkenal fisiknya. Bahkan di Pusdikpasus itu sangat dihormati berkaitan dengan fisik. Jadi memang luar biasa. Alhamdulillah selama karir ataupun selama melatih juga alhamdulillah tidak pernah terjadi. Aman, Juntis di mana, di Sopeng, di Mamuju, itu aman semua. Nah, sebagai seorang instruktur kemudian, yang menurut seorang instruktur kesalahan yang paling fatal yang dilakukan oleh siswa itu seperti apa kemudian? Yang paling fatal? Yang paling menurut fatal instruktur itu menurut jenengan sebagai seorang pelatih itu terkadang secara pribadi, person ya. Secara person. Terkadang gini Mas Budi, yaitu tadi
manusia itu terkadang satu dua itu pasti ada, entah punya permasalahan, entah punya itu. Kalau permasalahan sangat dominan itu paling ya nyangkut di Pohon. pepohonan gitu. Sehingga kita terkadang kalau melaksanakan praktek juntis di satuan itu tidak murni di dalam hutan belantara, tapi cenderung semi tapi di pereng-perengan seperti itu di set yang kita laksanakan. Jadi mengurangi korban latihan tadi Mas Budi ya, karena teknik juntis itu kan dia setelah merebut tumpuan udara dia harus kumpul dengan pasukan. Nah, lihat bendera di situ kumpul artinya pasukan. Terkait dengan resiko ya itu tadi paling buanter ya nyangkut tuh pepohonan Mas. Jadi memang segala sesuatunya sudah disiapkan sedemikian rupa, betul. sudah di planning, kemudian sudah di checking kembali apa yang harus dilaksanakan untuk meminimalisir ya terjadinya kesalahan-kesalahan yang tidak kita inginkan. Betul Mas Budi. Karena kita juga punya prinsip Mas Budi. Apapun keberhasilanmu kalau ada satu di antara pasukan berarti tidak berhasil. Tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Nah, kemudian di zaman yang sekarang serba digitalisasi, serba modern, ada nggak sih kemudian perbedaan antara melatih penerjunan zaman dahulu, zamannya kemudian atau dibandingkan dengan zaman yang sekarang? Mungkin dari segi peralatan atau segala macam ada penambahan. Kalau untuk jumping master, jumping master saya rasa tidak ada. Karena jumping master itu identik dengan latihan para dasar. Karena begini Mas Budi, alatnya dari mulai alin-alonginnya yang disiapkan, yaitu dari mulai penguatan kaki, nanti beranjak ke sikap exit, sikap meloncat, terus nanti keluar pesawat, di dalam pesawat, itu tentunya tidak ada perbedaan. Karena dari mulai mock tower maupun jump towernya itu ya itu aja, karena hanya mengemasnya alin alonginnya ya seperti itu. Jadi mungkin kalaupun ada pembaruan itu permajaan aja. Kecuali gini Mas Budi ya, permajaan itu hanya di payung sebenarnya. Payung. Kalau dulu kita zaman saya itu masih pakai MC11B. Ternyata di Singapura itu sudah pakai MC11E seperti itu. Yang lebih modern. Lebih modern, yang bisa di semi free-fall. Bisa dikendalikan dalam sekian jarak seperti itu. Kalau dulu sebelum saya masih mengenal payung Erpin, di mana di situ diturunkan, di situ juga mendarat. Karena nebloknya itu bukan neblok ke kanan atau radius meluncurnya begitu, nebloknya ke bawah kalau Erpin itu. Kalau beratmu badan lebih besar, di situ lebih cepat turunnya, itu Erpin. Kurun waktu modern kita beralih ke MC11B seperti itu. Padahal Singapura sudah pakai MC11C, tapi sekarang sudah alhamdulillah lah sudah mulai ada pembaruan. Jadi tidak kalah dengan negara-negara helm tempur. Kalau kita masih helm tempur, sekarang helm yang pakai 3-in-1 seperti 3-in-1 itu tipis yang jauh. Jadi itu aja untuk tingkat itunya. Kalau dari sisi free-fall, wah sudah sangat modern. Sudah banyak tempat yang didirikan di tempat pelatihan Malang sudah ada alat yang untuk melayang seperti free-fall itu sudah ada. Bahkan di Brigip 3 satuan saya kemarin info terakhir sudah bisa menyelenggarakan terjun sendiri selain di Puskipassus. Walaupun pengawasnya tetap ada personil dari Puskipassus. Puskipassus artinya yang ke Brigip 3. Kemarin sudah alhamdulillah Pangdiv 3 Pak Bangun sudah merintis
bahwasanya Brigif 3 siap melaksanakan Penerjunan mandiri para dasar. Para dasar Ya, luar sekolah biasa. para dasar seperti itu. Jadi tidak ketergantungan. Nah, kemudian dulu mau bercerita tentang pengalaman yang segudang pengalaman yang dimiliki oleh Kapten Sukri. Ya, Sekarang Kapten Sukri berdinas di kewilayahan, mempunyai wilayah, mempunyai teritorial, dan yang berhadapan lagi bukan dengan pasukan lagi, dengan masyarakat. Nah, kira-kira aplikasi dari selama latihan, selama pengalaman yang bisa diterapkan ataupun didedikasikan kepada masyarakat di wilayah binaannya sendiri itu seperti apa sih, Bunda? Kami sebenarnya aplikasi terkait dengan kedinasan saya dulu itu cenderungnya ya tidak begitu banyak yang itu keterkaitan dengan, sehingga saya juga menanamkan kepada anak-anak saya, Babinsa, pola pikir dan pola tugas itu kamu mindset harus dirubah. Jangan Jadi seperti harus jadi disesuaikan. pasukan elit, Kopassus, jangan jadikan pemikiran kamu sebagai orang kostrat. Itu masa lalu, sakitnya kamu sakit terdahulu. Betul sekali. Seperti itu. Pola pikir kamu sebagai komando kewilayahan, kalian harus banyak-banyak berbuat baik kepada masyarakat. Kalau tidak mengerti seperti bertanya. Itu. Nah, kalau tidak tahu bertanya. Artinya, jadi jangan egois membawa satuan masing-masing. Itu yang saya tanamkan di komando kewilayahan. Baik di mana kemarin di Pucuk, sekarang di Sukarami, saya membawa anggota seperti itu. Jadi pola tugas, pola operasional kamu, di mana ada kesulitan, di situ harus ada kamu. Baik Babinsa dan Ramil, itu yang saya terapkan sekarang. Walaupun Iger saya dulu jadi seorang macan, yang penting sekarang jadi macan yang baik, jangan menjadi macan yang suka menerkam dengan semangat. Sekarang semangat untuk berbuat baik, hanya itu saya di komando kewilayahan. Jadi mindset saya, kalau saya ajarkan masyarakat berkait dengan payung, jadi apa tidak nyambung seperti itu. Jadi karena di masyarakat mungkin jadi hidup itu luas-luas saja seperti itu. Jadi awal kan sudah saya jelaskan, saya ini orang Lamongan, saya harus punya dedikasi untuk harus bisa berbuat baik untuk orang Lamongan. Jangan justru saya menciderai nama-nama Lamongan. Apa yang kita sumbangsikan, pikiran kita di situ. Ketika ada bencana apapun, kita harus beraksi, segera aksi. Jangan nunggu alat apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Tinggalkan itu. ego di satuan lama kita, betul. Dan lakukan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Pengalaman di wilayah. Tidak harus. Saya pribadi, Mas Budi, menghadapi permasalahan kemarin, anggota tidak bisa menggunakan alat. Saya kebetulan pernah di Kalimantan, tahu menggunakan alat, saya laksanakan, saya gunakan seperti itu, supaya apa? Sejenak bisa mengatasi kesulitan itu. Ketika selanjutnya, terus dan Ramil yang megang alat, nanti kan harus ada koordinasi BPD yang itu. Tapi ketika itu bisa diatasi sejenak gitu, seperti itu. Nah, itu kemudian terakhir sebelum kita nanti tutup pembicaraan, mungkin pesan dari seorang Dan Ramil, Kapten Infanteri Sukri, kepada masyarakat terutama di wilayah binaan ataupun di sekitar wilayah Lamongan, bagaimana kemudian? Pesan saya itu sebenarnya singkat. Jangan lupa berbuat baik, seperti itu aja. Dan selalu kepada anggota saya, bahwasanya kita harus menjaga kekompakan, kebersamaan demi mencapai keberhasilan. Luar biasa sekali. Kalau terhadap masyarakat sendiri cukup itulah, kita itu kan banyak menghadapi masyarakat itu beraneka ragam. Beraneka kultur, nanti mungkin
dusun ini, karakternya orang sini. Apalagi untuk kewilayahan saya itu kadang-kadang wilayah selatan itu eh, apa ya, karakternya masih terbawa ke bawah daerah. Bahkan kita sosialisasi apapun, ketakutan itu muncul ketika nggak berhasil lah, muncul yang itu problema kita, sehingga kita betul-betul harus memerankan diri, harus bisa merangkul, harus kepercayaan itu, cara tersendiri, membuat opini, kepercayaan. Itu yang saya lakukan, sehingga saya kurun waktu ada permasalahan apa di wilayah, saya segera deteksi dini, cegah dini, membackup, memberikan masukan, mungkin di sekolah-sekolah, di tempat ketika kita ada undangan, disitulah kita mulai sedikit memberikan sedikit himbauan, ajakan, pesan dan kesan kita. Jadi supaya mereka percaya, mereka sedikit demi sedikit dia akan percaya dengan opini-opini kita yang sudah kita buat seperti itu. Baik ya, terima kasih ya Kapten Infantri Supri yang pada pagi hari sudah memberikan banyak pencerahan, sudah banyak memberikan inspirasi, banyak memberikan pengalaman yang berbagi kepada sahabat Bang Takir yang pada pagi hari ini mungkin sudah stay tune atau segala macam. Sebenarnya cukup diam di pengalaman-pengalaman itu, karena bagi saya sendiri pengalaman tugas, pengalaman terjun beraneka ragam permasalahan itu takut menjadi kesombongan saya seperti itu. Mungkin satu kata yang bisa saya ambil dari obrolan kita pada pagi hari ini adalah hebatmu di masa lalu akan tetap menjadi cerita di masa sekarang. Tetapi aksimu pada saat ini, kemudian perbuatanmu tetap yang hebat, perbuatanmu yang hebat sekarang akan menjadi amal ibadahmu untuk ke depan. Mungkin yang saya bisa ambil seperti itu. Iya, betul. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan kita semakin sukses, terutama juga untuk Kapten Sukri di wilayah binaannya, mudah-mudahan semakin sukses, semakin bisa berkembang, dan mungkin kita nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain dan langsung kesempatan yang berbeda. Dan demikian sahabat Bang Takir yang dimanapun Anda berada, obrolan kita dengan Dan Ramil 081224 Sukorame Kapten Infantri Sukri. Mudah-mudahan apa yang telah kita obrolkan selama tadi mungkin sekitar kurang lebih 30 menitan lebih menjadi manfaat dan juga menjadi inspirasi bagi kita sekalian. Dan akhir kata, saya Sersana Budi Ajusta Kurniawan pamit undur diri. Kita akan berjumpa di lain kesempatan yang berbeda. Dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Takir. Tanggap hingga akhir.